Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, ada 3 bayi yang pernah bicara dalam buayan. Yang pertama, Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, bayi yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kemudian, yang ketiga seorang bayi yang dituduh sebagai anak Juraij. Padahal, mereka belum saatnya bicara seperti orang dewasa. Apalagi, mengatakan sesuatu yang hak. Namun dalam riwayat Ibnu Abbas, bayi yang pernah bicara dalam buayan ada 4. Dalam riwayat Ad-Dohak ada 7, bahkan dalam Sirah Al-Waqidi sebagaimana dikutip Al-Qustulani, ada 8. Menurut penulis Irsyadus Sari itu, perbedaan jumlah ini disebabkan beberapa kemungkinan. Pertama, 3 bayi yang dimaksud itu, berasal dari kalangan Bani Israel. Kedua, hadis itu disampaikan sebelum diketahui ada penambahan. Terakhir, ketiga bayi tersebut belum termasuk bayi-bayi yang lain. Selanjutnya, Al-Qustulani merinci ke-8 bayi tersebut. Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, sebagaimana dalam ayat 30. Bagaimana kami berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Tiba-tiba bayi Nabi Isa menjawab, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia akan menjadikanku seorang nabi. Kedua, bayi yang dianggap sebagai anak Juraij. Dikisahkan, Juraij sendiri merupakan seseorang yang syolih dan ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Sayangnya, ia pernah membuat ibunya kesal. Kesal karena sudah 3 kali datang untuk menjenguknya, tapi selalu gagal. Pasalnya Juraij sibuk dengan sholat dan ibadahnya. Akhirnya sang ibunda berdoa dan doanya dikabulkan Allah. Dalam doanya, ia memohon agar dia tidak mencabut ajal Juraij sebelum diperlihatkan kepadanya wajah wanita pezina. Allah pun memperkenankan doa sang bunda. Alhasil Juraij didatangi seorang wanita yang menawarkan diri kepadanya. Wanita itu mencoba menggodanya namun Juraij menolak. Akhirnya, wanita tersebut tidur dengan seorang pengembala kambing dan melampiaskan nafsu dengannya. Beberapa waktu kemudian lahirlah seorang bayi. Saat si perempuan ditanya, bayi itu dari siapa, ia menjawab, dari Juraij. Akibatnya, orang-orang pun marah lalu mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat ibadahnya. Tak hanya itu, mereka juga memerintah Juraij turun lalu mencaci makinya. Melihat demikian, Juraij pun mengambil wudhu lalu sholat. Usai sholat ia menemui sang bayi lantas bertanya, siapakah ayahmu sebenarnya hai bayi? Tak disangka si bayi bisa menjawab, pengembala kambing. Demikian sebagaimana yang diriwayatkan dalam Al-Bukhari dan Muslim. Berkat kesolehan dan ketakwaannya, Allah menyelamatkan Juraij. Dia membuat sang bayi bisa bicara dan memberitahu siapa ayah sebenarnya. Allah kabulkan doa sang ibunda, dan Allah selamatkan pula Juraij dari tuduhan. Ketiga, bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Dikisahkan ada seorang wanita Bani Israel yang menyusui anaknya. Kemudian melintaslah seorang pria berkendara berpenampilan gagah nan tampan. Wanita itu kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah anakku seperti dia. Saat itu juga si anak melepas susu ibunya dan menghadap kepada pria berkuda itu sambil berkata, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Setelah itu, ia kembali menyusu kepada ibunya. Kemudian melintas lagi seorang pelayan perempuan. Wanita menyusui itu kembali berdoa, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Sang anak lagi-lagi melepaskan susu ibunya lalu berkata, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Mendengar demikian, ibunya bertanya, mengapa ingin seperti itu? Si anak menjawab, pengendara itu seorang penguasa zolim, sedangkan pelayan perempuan tadi sudah dituduh orang-orang mencuri dan berzina, padahal ia tidak melakukannya. Demikian yang diriwayatkan Al-Bukhari. Keempat, bayi yang memberikan kesaksian atas ketidaksalahan Yusuf. Dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Yusuf alaihi salam digoda oleh istri Al-Aziz yang bernama Zulaiho. Namun, Nabi alaihi salam menolak bujuk rayunya. Alih-alih tergoda, beliau berusaha lari keluar kamar,
namun bajunya ditarik hingga terkoyak dari belakang. Keduanya pun mendapati Al-Aziz di depan kamar. Untuk menutupi keburukannya, Zulaiho balik menuduh Nabi Yusuf alaihi salam, sebagaimana dalam ayat, "Apa pembalasan bagi orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?" Kemudian, Nabi alaihi salam menyampaikan apa adanya. "Justru dia yang menggodaku dan menundukkan diriku." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Keluarga Zulaiho yang memberi kesaksian adalah putra pamannya yang masih bayi, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Sa'idi Ibnu Jubair, dan Ad-Dohak, dan dimuat dalam tafsir At-Tobari. Kelima, bayi Masitoh saat Masitoh sendiri akan dilemparkan ke dalam wajan panas. Dikisahkan, Masitoh adalah juru sisir anak Fir'aun yang beriman kepada Allah. Suatu ketika, keimanannya diketahui oleh Raja Mesir itu. Dia pun geram dan kemudian menyiapkan hukuman untuknya. Namun, Masitoh tak gentar walau diri dan anak-anaknya harus dimasukkan ke dalam wajan yang sudah dipanaskan. Allah pun meneguhkan keyakinan Masitoh melalui anak bayinya. Dia tunjukkan satu kuasanya, dia berikan kemampuan bicara kepada sang bayi, sehingga mampu mempertebal dan meneguhkan keimanan Masitoh. Kala itu, sang bayi yang belum saatnya bicara, tiba-tiba buka suara, "Wahai ibu, masukkanlah dirimu. Sebab, siksa dunia lebih ringan dari siksa akhirat." Demikian berdasarkan hadis riwayat Ahmad. Keenam, bayi seorang ibu di tengah Asyabul Uhdud. Uhdud sendiri adalah celah besar memanjang di tanah seperti parit. Jadi Asyabul Uhdud adalah orang-orang yang membuat parit. Di dalamnya mereka menyalakan api untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah. Di antara yang akan dilemparkan ke dalam parit yang menyala itu seorang ibu yang membawa bayinya. Sang ibu sempat menunda dirinya masuk ke dalam parit. Namun bayinya segera meyakinkan, "Wahai ibunda bersabarlah, sebab engkau berada di jalan kebenaran." Demikian yang diriwayatkan oleh Muslim. Ketujuh, Nabi Yahya ibni Zakaria, alaihi wassalam. Ad-Dohak menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Nabi Yahya ibni Zakaria, alaihi wassalam juga bisa berbicara saat dalam buayan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh As-Salabi. Kedelapan, Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dalam Sirah Al-Waqidi, disebutkan bahwa pada awal-awal kelahirannya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bicara. Menurut riwayat Ibnu Abbas, Siti Halimah adalah wanita pertama yang menyapih Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecil bicara. Begitu disapih, beliau mengucap, "Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrota wa asyila." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab.